Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099, channel Sarah tahun 07. Nah, berjumpa kembali pula dengan sedulur-sedulurku yang ada di luar sana. Semoga hari ini dan seterusnya selalu dikasih kesehatan, gampang rezeki, dan juga barokah. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang sebuah amalan yang sangat luar biasa. Nah, amalan ini ditujukan buat anak-anak kita biar fatonah. Nah, apa itu fatonah? Cerdas. Oke. Cerdas itu mencakup masalah pola pikir, rasa, dan juga menyikapi keadaan. Bukan hanya sebatas pintar ya, tapi bisa menyikapi keadaan. Oke. Yang mungkin sedulur-sedulurku, seandainya ada yang punya anak kok malas berpikir atau mungkin nangkepnya agak susah ya di pelajaran atau gimana, gak usah khawatir ya, nggak usah khawatir, semua ada jalan keluar. Nah, nih saya kasih tahu amalan yang luar biasa buat anak-anak kita. Nih, saya buka nih, saya kasih tahu nih amalannya nih. Tuh. Oke. Pertama, surat Al-Fatihah. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 163. Yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi ya. Yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 284 sampai ayat 286. Yang keenam, surat Al-Ikhlas. Yang ketujuh, surat Al-Falaq. Yang ke-8, surat An-Nas. Nah, yang ke-9, doa Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-10 nih, Allahumma yashir wala tu'ashir. Oke, nanti saya jelasin ya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, tuh. Udah jelas ya. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Nih, di rumah dipraktekin ya, istiqomah, mudah-mudahan Allah ridho. Nah, pertama siapin air putih 1 gelas, sama nanti sambil dibaca amalan-amalan tadi ya. Semoga bermanfaat dan semoga berfaedah. Oke. Nah, alangkah bagusnya kalau dibaca habis sholat fardu, entah itu habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis duhur, atau habis asar. Nah, setelah dibacakan di air putih sebagai wasilah, nanti diminumkan ke anak-anak kita. Insya Allah dengan istiqomah, dengan yakin, semua bisa diatasi dengan mudah. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang fatonah. Oke. Tapi di samping masalah amalan tadi ya, tetap perilaku orang tua sangat berperan untuk perkembangan akhlak dan juga fatonah anak-anak kita. Oke. Karena apa? Sehebat apapun ilmu kita, secanggih apapun pola pikir kita, sepinter apapun pola pikir kita, kalau akhlaknya, kalau cara menghargai orangnya, adabnya kurang berkenan, ya di situ bisa dilihat lah kualitas dan kapasitasnya. Jadi intinya gini, kenapa pinter itu nggak wajib, jenius itu nggak wajib? Karena Rasulullah mengajukan fatonah. Nah, fatonah itu cerdas. Cerdas itu nanti bisa melebihi antara pintar dan jenius. Karena
Kalau cuma pinter, bisa juga nanti kalau tergoda bisa minter-minterin orang atau bisa ngakal-ngakalin orang. Tapi kalau fatonah, insya Allah peka keadaan, masih berpikir tentang sebab dan resiko. Nah, oke, langsung aja ya. Pertama, kenapa dibuka dengan surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah adalah surat pembuka, di mana segala sesuatu dimulai dengan pembukaan, dibuka gerbangnya. Gerbang yang tadinya kita bingung, yang tadinya kita butuh, dikasih jalan oleh Allah melalui wasilah suratul Al-Fatihah. Nah, yang kedua, di situ ada pemahaman tentang alif lam mim ya. Nah, alif lam mim itu tentang keimanan kita, tentang ghaib dan pelaksanaan sholat serta berbuat baik. Oke. Nah, yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 163. Nah, di situ tentang sejatinya Allah itu punya keadilan. Nah, bagaimana caranya biar kita berjalan dengan ibaratnya sesama tanpa hambatan-hambatan, fungsikanlah Rahman Rahim. Nah, di situ ada ayat kursi ya, ayat kursi ayat 255 itu tentang bahwa kekuasaan Allah itu mencakup langit dan bumi. Nah, kalau kita mengimani akan keberadaannya, mengimani akan kebesarannya, otomatis kita pun tidak ada keraguan dalam menjalankan atau dalam mengamalkan tentang apa yang kita yakini. Oke, bahwa sejatinya semua doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kitanya. Nah, yang kedua, yang keenam itu, yang kelima berarti ya, surat Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan ayat 286. Nah, di situ ada perihal tentang saminah wa atokna. Nah, berarti aku mendengar dan aku menjalankan. Jadi gini ya, di saat kita proses pembelajaran, sampaikanlah ke anak-anak kita bahwa kita harus nurut sama orang tua dan juga orang guru, dan juga kepada guru-guru kita. Karena doa yang paling mustajab salah satunya ialah doa anak-anak yang soleh. Nah, kalau kita soleh, otomatis doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya yang keenam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tentang ketauhidan kita, tentang pengakuan bahwa sejatinya hanya kepada Allah tempat menyembah dan tempat bergantung. Nah, kalau kita yakin akan yang kita sembah dan kita bergantung dengan totalitas dan maksimal, otomatis nggak ada kesulitan dalam segala hal. Nah, ketujuh surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat mohon perlindungan kepada Allah melalui surat Al-Falaq ini, sehingga Allah melindungi kita dari segala kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, makhluk-makhluk ciptaan itu banyak, ada yang nyata maupun yang goib. Tapi kalau kita goib, takutnya ya kita nggak bisa lihat goibnya. Nah, jadi nanti dikira gimana. Udahlah, langsung ke yang logika aja dulu ya. Nah, yang ke-8 itu surat An-Nas. Surat An-Nas itu sebenarnya tentang godaan-godaan yang dari dalam nih, terutama masalah sifat, masalah rasa, hawa malas, dan juga hal-hal yang negatif yang di dalam sehingga keluar, otomatis yang di luar pun jadi negatif ke kita. Nah, yang ke-9 doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa bunyinya gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, lancarkanlah segala urusanku, dan bukakanlah serta lancarkanlah lidahku. Jadi intinya semoga lidah kita nggak keluh dan dipermudah, sehingga setiap kita berbicara orang lain pun mudah memahaminya. Itu maksudnya ya. Yang 10, nah ini kunci ini salah satu kunci ya. Allahumma yassir wala tu'asyir. Ya Allah, mudahkanlah urusanku dan semoga engkau tidak mempersulitnya. Itu aja ya pembahasan. Jangan lupa sedulurku ya, kalaupun ibaratnya sedulur-sedulurku
belum hafal ya masalah ayat-ayatnya, bisa dibaca. Kan banyak nih buku-buku panduan, nih banyak di surat-surat Yasin juga ada tuh, di buku tahlil ada tuh, kan ada tuh masalah tentang surat Al-Baqarah, tentang Alif Lam Mim, itu di buku-buku tahlil nih kayak gini nih ada nih contohnya ya. Insya Allah mudah-mudahan barokah, Allah ridho, dan Allah mempermudah urusan kita dan juga seluruh kita. Bismillah. Apalagi ya, kayaknya udah semua ya. Ingat ya, ini Allahumma yashir wala tu'ashir, itu artinya ya Allah mudahkanlah urusanku dan semoga engkau tidak mempersulitnya. Itu oke. Mungkin ini agak cepat ya pembahasannya karena materinya juga cuman pembahasan masalah satu doa aja ya. Tapi ya bismillah, mudah-mudahan bukan jumlah yang kita cari, tapi kualitas yang kita tujukan. Oke, semoga bermanfaat ya buat sedulur-sedulurku semua. Oke, jangan lupa subscribe di Sarah Tahun 07 channel, dan juga bersama saya nih Mas Pur 2099. Nah, apabila dalam penjelasan saya kurang paham atau banyak hal-hal yang rancu ya, dan juga mungkin banyak kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nih. Ya itu tadi, kita manusia biasa, banyak kelemahan dan juga banyak kekhilafan, dan juga batasan-batasan manusia, terutama hal keilmuan. Yang jelas manusia itu hanya sedikit pemahamannya, semua itu kuasa Allah semua. Nah, tinggal kita aplikasikan dalam perbuatan nyata. Semoga dengan kita mengaplikasikan dalam perbuatan nyata, maka segala sesuatunya dipermudah tanpa kesulitan. Oke, sampai sekian dulu ya sedulur-sedulurku, karena ini lagi mau bikin konten lagi nih. Besok kontennya perihal tentang kebudayaan. Semoga sedulur-sedulurku bisa mengikuti terus ya di Sarah Tahun 07 channel bersama saya Mas Pur 2099. Udah cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.